Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya, Pendeta Marcel Kanon. Satu hari yang begitu indah yang kami boleh menikmati, dan kami dapat melihat betapa indah ciptaan Tuhan. Anda lihat beberapa banyak bunga di belakang saya, sungguh luar biasa. Minggu ini saya ingin berbicara tentang satu tema, yaitu membangun keintiman dengan Tuhan. Kenapa saya ingin bahas ini? Saya mulai membaca di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-23. Seringkali kalau saya baca Matius 7 ayat 23, saya juga baca 21 dan 22. Cuma untuk waktunya dan supaya kita dapat berbincang lebih jelas lagi tentang tema ini, saya hanya akan membaca ayat yang ke-23. Dan saya ingin Anda ambil waktu sekenap untuk baca 21 dan 22. Nah, 23 berkata begini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saya nggak mau fokus kepada pembuat kejahatan. Saya hanya ingin berfokus kepada satu bagiannya dari firman Tuhan hari ini. Aku tidak pernah mengenal kamu. Pertanyaan yang saya mau lemparkan kepada Anda. Apakah Tuhan mengenal Anda? Apakah Tuhan benar-benar kenal pribadi Anda? Satu pertanyaan yang aneh sebetulnya. Tetapi ini satu pertanyaan yang sangat penting yang kita renungkan dan kita pelajari. Karena seberapa jauh Tuhan benar kenal pribadi kita. Bagaimana Tuhan dapat mengenal pribadi kita? Sama dengan bagaimana kita dapat mengenal Tuhan. Bagaimana kita dapat mengenal Tuhan? Suara Tuhan. Apa yang Tuhan ingin sampaikan. Dengan kita memiliki keintiman dengan Dia. Saya kenal istri saya. Kami sudah menikah lebih dari 30 tahun. Dan istri saya memang orang Indonesia, saya orang Belanda asli. Apakah semuanya gampang? Tidak. Apa semuanya mudah? Tidak. Tapi saya hari ini lebih mengenal istri saya daripada 30 tahun yang lalu. Karena saya berkumpul dengan dia, saya berkumpul dengan dia, saya fellowship sama dia. Kami melewati masa yang sulit, masa yang senang. Itu semua yang kita hadapi berdua. Nah, itulah yang kita harus disadarkan. Kalau kita berfellowship dengan Bapa di surga, Bapa dapat mengenal kita. Nah, masalahnya banyak orang tidak mau menyediakan waktu untuk bertemu dengan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan di atas segala Tuhan. Seberapa jauh Anda mempersiapkan waktunya untuk duduk di kaki Yesus, waktunya untuk berfellowship dengan Yesus, waktunya untuk Tuhan dapat berbicara kepada Anda. Dan saya tidak bermaksud Anda mendengarkan khotbah dari seorang hamba Tuhan, atau Anda bertemu dengan pribadi orang, tidak. Anda duduk, Anda diam, Anda hanya mencari Bapa di surga untuk berfellowship dengan Dia, supaya Dia juga dapat mengenal pribadi daripada Anda. Anda mungkin ingat perumpamaan tentang 10 perawan, 10 wanita, yang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan seorang yang mau jemput mereka. Nah, mereka ketidurannya, dan kita tahu bahwa ada 5 wanita bodoh dan 5 wanita bijak. Kelima wanita bijak mengikuti pasangan, mengikuti rombongan untuk sampai ke rumah daripada yang mengundang mereka. Tapi yang 5 bodoh, apa yang terjadi? Sesudah mereka dapat minyak ekstra untuk menjalankan lampu, mereka sampai ke tempatnya, mereka mengetuk pintu. Sekali lagi yang punya tempatnya berkata, aku tidak mengenal engkau. Jadi ini sesuatu yang sangat amat penting. Dalam firman Tuhan, saya sudah tahu 2 kali di mana pertanyaan ini dilemparkan.
Aku tidak mengenal engkau. Aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah kesibukan kita sebagai manusia. Karena jujur ngomong. Semua manusia sibuk. Gak ada yang gak sibuk. Orang gak sibuk pun sibuk. Sibuk apa? Sibuk gak lakukan apa-apa. Dan itu juga akan capek. Ya, jadi semua manusia itu sibuk. Apakah pendeta sibuk? Sibuk sekali. Apakah tukang bersih sibuk? Sibuk. Semua. Nggak ada. Setiap orang yang bernapas. Murid-murid sibuk nggak? Sibuk. Apalagi mendekati ujian. Mereka sibuk mempersiapkan. Ya, orang PhD ya siap mempersiapkan tesis dan sebagainya. Disertasi ya dan sebagainya. Nah ini. Di tengah kesibukan ini, apakah kita tetap mempersiapkan waktu untuk mengenal Tuhan, bahkan supaya Tuhan benar-benar mengenal pribadi kita? Apakah kita menyediakan waktu? Apakah kita benar-benar membangun keintiman dengan Tuhan? Ya, saya dulu sebelum terlalu mengerti firman, ya saya sudah terima Yesus, saya sudah belajar melayani, tetapi tidak terlalu mengerti kebenaran firman Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang berkata, carilah dahulu kerajaan dan kebenaran. Artinya, sebelum apapun yang kami cari, kamu harus cari kerajaan Allah. Nah, seberapa jauh kita lakukan demikian? Ya, seberapa jauh kita benar-benar mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Supaya kita benar-benar tahu kehendaknya, rencananya, kemauannya. Nah ini sesuatu yang sangat amat penting Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi mari kita belajar pada hari ini. Ya, untuk benar-benar menyerahkan pribadinya. Besok saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Ya, tentang menyerahkan pribadinya, ya. Tapi saya mau Anda merenungkan seberapa jauh Anda benar-benar mempersiapkan waktunya. Bangun pagi, hal yang pertama Anda lakukan itu apa? Kalau sekarang hal yang pertama saya lakukan tiap hari, gak peduli itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Saya tidak ada yang harinya di mana saya bisa tidur lebih lama. Karena pagi itu untuk Tuhan. Untuk saya mengenal Tuhan. Dan lebih daripada itu. Supaya Tuhan benar-benar kenal saya. Ya, siapakah saya sebetulnya. Dan hanya kita bisa tahu. Kalau kita berfellowship dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Karena sampai hari ini Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap ingin berbicara kepada kami. Engkau tetap mau supaya kami benar-benar mengenal Engkau, mengerti Engkau, mengikuti Engkau, dan lebih daripada itu Bapa. Ya, kalau kami tidak bisa buat apa-apa, kami dapat buat satu hal, yaitu supaya Engkau sungguh-sungguh mengenal pribadi kami Tuhan. Dengan kita duduk di kaki Yesus, kita mendengarkan seperti kita belajar dari Marta dan Maria, di mana satunya itu sibuk dan satunya benar-benar ingin mendengarkan Bapa di surga melalui Yesus. Hari ini juga Bapa, hamba berdoa untuk setiap pribadi yang mendengarkan firman hari ini. Mereka boleh mengubah pikirannya. Boleh mengubah paradigma untuk tiap hari memulai bersama dengan Engkau Tuhan. Supaya Engkau tidak akan berkata, aku tidak mengenal Engkau, enyalah daripadaku. Tetapi Engkau berkata, datanglah, ikutlah, masuklah, dan hadirlah bersama dengan aku. Itulah kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Doa saya, ya Anda dengar, bahwa benar-benar saya punya satu kerinduan, di mana Anda benar-benar mengenal Tuhan. Dan lebih daripada itu, Tuhan benar-benar mengenal Anda. Kiranya berkat dari Allah Bapa itu benar-benar akan curahkan atas kehidupan kau. Kasih karunia Yesus Kristus, kasih AKP tanpa batas, memenuhi seluruh aspek kehidupan Anda. Dan juga supaya persekutuan dengan Roh Kudus
menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menikmati hari yang begitu indah bersama Tuhan. Ya, menikmati hari ini. Sampai ketemu besok. Shalom. Dan Tuhan Yesus memberkati.